Kita melihat Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yesaya, kitab Yesaya. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat ke-4, Bapak Mama ayat yang ke-6, 5, dan kita jumpa di ayat yang ke-7. Di bawah perikop ketaatan hamba Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi bersama-sama. Tetapi Tuhan Allah penolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan di tahun 2022 ini. Tuhan masih izinkan kita berjumpa di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada hamba-Nya, penjaga persekutuan doa di tempat ini, yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada wajah-wajah baru yang mungkin belum kenal. Nama saya adalah Yeremia Lukas Tode. Bersama keluarga tinggal di jalur sana. Bapak Mama, saya bersama keluarga dan anak-anak ada dalam kekuatan Tuhan. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebenarnya secara fisik agak lemah sedikit karena pagi tadi sudah ibadah jam 10, belum makan pagi. Jam 10 ibadah di Persekutuan Doa Kalvari. Karena saya anggota juga Persekutuan Doa Kalvari, jadi pagi tadi jam 10 kami ibadah di situ. Selesai 1:30 dan memakan siang bersama anggota-anggota Persekutuan Doa. Karena antrian terlalu banyak, saya ingat ini di sini jam 3 harus mulai. Dan akhirnya tidak makan siang lagi. Langsung berangkat, sampai di bundaran motor mati lagi. Tuhan Yesus tolong. Sorry. Ini tolong diangkat. Ya. Tolong kengap ya. Ya. Ini. Jangan ditaruh di atas mimbar. Karena saya khotbah ini suka jalan kiri, jalan kanan. Jadi saya mau kemana dorong kalau motor kecil gotong dorong, ini motor besar lagi. Baru badan kician. Motor besar dorong, kenapa satu-satu? Haleluya. Tapi kalau pas menurun Pulau Indah, sudah ternyata titip tani bengkel di pohon duri situ, saudara. Dan saya bilang saya adik karena rumahnya dikasih itu, tolong bawa ke motor datang dulu. Saya mau berangkat ibadah ini, dia mau datang di motor lagi bunyi krokrak. Saya bilang Tuhan tolong supaya dia tidak macet lagi di jalan. Haleluya. Bapak Mama, kehidupan ini ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Kecuali sudah innalillahi inna ilaihi raji'un alias kepada Allah. Maka tidak ada lagi pikir ini pikir itu, saudara yang dikasih.
Namun di sini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Kalau dulu belum bikin tingkat persekutuan doa, ya mungkin orang Kristen tapi tidak bisa disebut hamba Tuhan karena mungkin berbagai macam karakter yang belum berubah. Amin, saudara. Amin. Tapi saudara dan saya ini adalah murid Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dia sudah memilih saudara dan saya. Dia tidak pernah melihat masa lalu saudara dan saya, tapi Dia pilih untuk memulihkan saudara dan saya. Uang bisa beli mobil yang mewah, tapi uang tidak bisa beli rumah sakit. Apa uang tidak bisa beli keselamatan dalam perjalanan? Amin, saudara. Uang bisa beli rumah sakit, tapi uang tidak bisa beli bebas dari sakit penyakit. Saudara, berbahaya kalau kami layani orang kaya yang punya mobil, truk, ada entah berapa banyak. Ada 5 atau 6 truk yang besar-besar. Istrinya saudara sakit banyak, sudah tidak punya harapan untuk hidup. Mereka bilang, Pak, kami sudah ke rumah sakit. Dengar bapak mama, penyakit itu penyebabnya juga bermacam-macam. Ada garis kotak, ada garis penyembahan berhala, ada kutuk sihir suangi, ada kutuk nenek moyang, dan ada virus-virus. Kalau penyakit karena medis ke rumah sakit sembuh. Amin. Amin. Makanya karunia penglihatan itu juga perlu. Memang betul saudara karunia penglihatan. Jadi kalau orang berdoa, Bapak uang hilang, tolong berdoain siapa yang pencuri. Kita bilang cari orang lain sah. Haleluya. Karena memang saudara karunia penglihatan. Tapi kalau berdoa ya saya berdoa. Siapa yang amin dan biar Tuhan jamah. Amin saudara. Jadi akhirnya kami dengan tim turun dan berdoa. Ada petunjuk. Ternyata suaminya punya pegangan, punya kekuatan-kekuatan setan supaya orang berbuat jahat pun tidak mampan, tetapi setan tidak bisa jaga istrinya. Dan satu-satunya harus mengakui dan terima Tuhan Yesus. Saudara lihat saya punya YouTube itu, saya titik kasih ancur-ancur itu obat-obat yang pegang orang, saya titik dengan ancur. Dan ternyata pemulihan terjadi. Amin saudara. Pemulihan terjadi. Bapak mama, dari pembacaan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ciri-ciri ketaatan hamba Tuhan. Ciri-ciri ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan tidak terletak dari jagonya dia berkhotbah. Ketaatan hamba Tuhan tidak dilihat dari karunia penglihatan yang hebat. Ketaatan hamba Tuhan tidak dilihat dari pimpin pujian yang hebat. Yang pertama dalam pembacaan itu, yang ketaatan yang pertama, firman Allah berkata di situ di ayat yang keempat. Saudara yang kekasih, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara katakan seorang murid. Sekali lagi seorang murid. Saudara saya adalah murid. Amin saudara. Amin. Tuhan memberikan lidah seorang murid. Jadi ketaatan hamba Tuhan itu dilihat dari kehidupan sehari-harinya lewat lidahnya. Di sini kan lidah baik semua. Di gereja lidah baik semua.
Tapi pertanyaannya dulu waktu beli baik. Halo. Halo. Kalau saudara semua saya senang dan saudara bersuka cita, soroklah, haleluya. Orang di luar sana juga bisa. Tapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, disitulah Tuhan akan melihat hati dan ucapan bibir kita. Tadi kesaksian, namanya manusia juga, hamba Tuhan juga, namanya juga kalau sudah tidak kuat lagi lidah ini memuji Tuhan atau lidah ini mengutuk, lidah ini mencaci maki, lidah ini mulai tidak baik. Dengar bapak mama, jangan suka omong orang pendosa, karena orang pendosa yang saudara omong dosa itu akan turun sama saudara dan saya. Kalau kita omong orang pendosa, coba orang anak nona hamil di luar nikah, saudara ngomong di mana? Di mana tukang berdoa mah anak saya hamil di luar nikah. Nanti anak saudara juga akan hamil di luar nikah. Jangan suka ngomong orang punya dosa. Amin. 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 Gosip orang nomor 1. Maki orang pakai suara 3. Tapi dia doa non-stop. Lidah yang taat adalah lidah yang membangkitkan iman, lidah yang membangkitkan semangat. Ketika orang punya keadaan sudah lemah, saudara datang, dia lihat saudara punya omong saja, dia punya semangat hidup kembali. Amin. 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 Jangan sampai potong datang orang mana, dia datang dia mati sudah. Jadi bapak-bapak, firman Allah berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita hantar seorang hamba Tuhan, dilihat dari lidahnya. Amin saudara. Amin. Lidah hari-harinya itu membuat orang semangat, lidahnya memuji Tuhan, lidahnya menyembah Tuhan. Tadi mama bersaksi anak yang kecelakaan. Memang saudara dengar bapak mama, kau tepuk anak sebesar-besar, jangan coba-coba main pukul atau dengan kata-kata yang kasar. Tidak boleh, karena itu akan membuat luka batin. Anak saya pertama sudah menikah, yang kedua kuliah di Surabaya, 3 SMA, SMP. Anak-anak saya lebih suka dekat dengan saya saudara. Mau jajan, mau apa, pak. Jangan lebih mengenal mama. Iya saudara. Bahaya saudara kekasih. Kalau anak-anak saudara kena kotong. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara, lewat lidah kita ini banyak orang akan diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Jangan sampai waktu datang ibadah tetangga dari lain lo ibadah juga sama. Haleluya. Haleluya. Jadi firman Allah berkata di situ, perhatikan saudara kekasih, dapat memberi semangat baru. Tiap hari kita membawa semangat baru karena ada pengurapan Roh Kudus atas orang-orang yang taat kepada firman Allah. Namanya hidup ini pasti ada masalah. Amin. Jangan pikir kalau terus ikut Tuhan tidak ada masalah. Oh, terlalu banyak. Tapi milikilah hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang
Saudara coba tiap pagi saudara kalian cuci maki, toro tere saja. Darah naik habis semua. Hosing, beri selopas, pas. Kasih habis selopas di kepala saudara. Orang yang tidak berubah, mulutnya, lidahnya, itu adalah jiwa yang robek. Amsal 27 ayat 9, tolong dibaca. Jadi orang yang lidahnya tidak memuliakan Allah, itu salah satu ciri dia memiliki jiwa yang robek. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Orang kalau hatinya tidak ada kemuliaan Tuhan, itu kerjanya cuma maki, marah-marah, sudah jelas. Kenapa? Karena penderitaan itu merobek jiwa. Makanya banyak orang-orang yang sudah takut Tuhan menyanyi, sakit jatuh di sini, senangnya di sana. Kapan Tuhan mau pulihkan kalau saudara yang menyanyi sakit jatuh di sini terus, punya masalah rumah tangga mulai menyanyi lagu dunia. Pulangkan saja aku pada ibuku karena kau belum bayar belis. Ya bagaimana saya tambah sakit hati? Akhirnya mulai stres dengan laki, mulai bilang, coba beta dulu dengan pemantan, beta soalnya susah begini. Mulai ada masalah diingat mantan. Padahal mantan saya pernah ingat dia lagi. Betul kosong. Saudara pikir mantan saya pernah ingat. Saudara menyimpan itu semua bikin tambah sakit, tambah stres, tambah pusing. Tapi ketika saudara punya lidah yang membangkitkan semangat, bukan saja orang lain yang semangat dapat semangat, tapi kita juga membuat kita sendiri semangat. Amin saudara. Amin. 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 Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Makanya kenapa pemimpin pujian suruh kotong semangat, lidahnya untuk memuji Tuhan, mulutnya untuk memuji Tuhan. Suruh tepuk tangan. Bagaimana saudara mau ditolong Tuhan? Amin saudara. Tepuk tangan itu tepuk tangan yang sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh walaupun suara kiri kanan kemas. Ada orang bilang tepuk tangan punyanya Partai Kosta, punya GBI. Siapa bilang? Yeskiel 21 ayat 17, tolong dibacakan. Yeskiel 21 ayat 17. Yeskiel 21 ayat 17. Dan aku juga akan bertepuk tangan. Aku si huruf A besar atau kecil? Besar. Itu siapa yang ngomong? Baca sekali lagi. Dan hatiku yang panas. Dari awal. Dan aku juga akan bertepuk. Dan aku juga akan bertepuk tangan. Dan hatiku yang panas menjadi tenang. Hatiku yang panas menjadi tenang. Aku Tuhan yang mengatakan. Aku Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau saudara datang ke rumah ada masalah, sakit hati, kebencian, ketika saudara bertepuk tangan, sungguh-sungguh Roh Kudus jamah hatimu memiliki damai, hatimu kembali tenang. Juga salah satunya supaya peredaran darah ini juga lancar. Amin saudara. Amin. Jangan sebegini.
Kalau sebegini biar uang banyak itu saudara guna. Biar ganteng itu saudara, cantik itu saudara. Tuhan saja tepuk tangan, masa pendeta tidak mau tepuk tangan, masa majelis tidak mau tepuk tangan, emangnya kita siapa? Tuhan yang pegang napas hidup, Tuhan yang kasih nafas, Tuhan yang kasih kekuatan. Masa puji Tuhan kau malu-malu, menyanyi malu-malu, sementara di pesta timur terbongkar dia sudah malu. Sibuk berdansa pada orang pembini, dia samana pada orang pembini. Ini Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kekuatan. Masa saudara tidak mau memuji Tuhan sungguh-sungguh? Di rumah di sini dengar lagu rohani, di rumah lagu rohani. Putar lagu-lagu dunia. Aku tak mau apa katamu. Lagu apa itu aku tak mau katamu. Aduh, Tuhan orang anak Tuhan mendengar lagu-lagu apa sebenarnya. Tapi mari mulut kita pakai memuji Tuhan. Amin. Amin. Mulut kita pakai menyembah Tuhan. Makanya jaga ini lidah supaya lidah menjadi berkat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat 10 dibacakan. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ucapan-ucapan yang menipu itu harus dijaga. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau perjalanan hidup kita ada sesuatu yang tidak baik, salah satunya cek lidah kita juga. Amin. Halo? Halo? Cek. Mau mencintai hidup, jaga lidah. Dan lidah yang membangun, lidah yang membawa berkat, disitulah saudara akan menikmati kelimpahan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kekuatan Allah. Nah kalau saudara tidak jaga lidah saudara punya semangat akan hilang. Ada masalah datang senoe, masalah datang senoe. Tadi sudah ada masalah, haleluyanya terlalu hebat. 25 tahun saya menjadi penginjil. Saya pernah dikepung di beberapa tempat. Sementara berkhotbah orang keliling pegang bensin. Ini bukan di daerah NTT. Saudara, ketika pulang saya dihadang. Ketika ada di Mamojo, ada di Jawa Tengah, bahkan juga di NTT juga saya sempat dihadang di Pulsa Mau. Gara-gara saya tantang suami-suami dan suami saya mampan dan palang beta di jalan. Tapi beta berkata, Tuhan, jika Tuhan tidak izinkan, sehelai rambut tidak gugur dan kepala orang percaya. Amin. Amin. Makanya benahi hidup kita, benahi iman kita, benahi setiap perkataan kita, supaya Tuhan menyertai saudara dan saya sampai pada akhir zaman. Ini dunia menuju kepada kesukaran besar. 1 juta lebih orang mati karena corona. Saya harusnya berangkat ke provinsi, ke Sumatera Desember kemarin mau berangkat. Tidak bisa karena tidak ada surat vaksin. Bukan saya tidak mau vaksin, ini vaksin terlalu banyak antrian waktu itu. Yang panas-panas orang antrian, waktu tunggu sampai doa. Nah sekarang sudah mulai gampang-gampang di puskesmas mulai ada. Tapi apakah dengan vaksin itu menjamin bahwa kita tidak akan diserang penyakit? Apakah dengan itu semua kita menikmati kekebalan tubuh? Penyakit mau masuk, mau suntik, model apa juga mau masuk, dia masuk. Amin. Amin. Tapi yang membuat kita kuat karena ada kekuatan Allah. Ada kuasa Tuhan.
Selama corona, saya punya gereja tidak pernah kasih libur. Saya terus ibadah. Memang ada datang dipantau juga dari Abisa dan semua, dan saya terus berjalan dengan ibadah. Dan yang penting mereka bilang jaga jarak, kita ikuti aturan pemerintah, jaga jarak, kami terus jalan. Dan saudara tahu, ada berapa orang juga yang corona yang sudah parah, lagi diisolasi di rumah. Saya datang, saya berkata kepada mereka, pasti kau sembuh. Ada yang sudah keluar busa, orang sudah menangis dalam kamar itu, tapi Tuhan pulihkan dan dia hidup sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang sukar. Amin saudara. Amin. Amin. Jadi bapak mama yang datang di sini karena disembuhkan dengan penyakit, jangan hanya sekedar datang kasih laporan, abis itu hilang. Banyak kan begitu kan, bersaksi takut saudara hilang. Nanti semua mati, dapat susu. Telepon Pak Thomas. Untung Tuhan sudah darah tinggi. Kalau Tuhan darah tinggi, kata manusia mati habis semua. Tapi Tuhan panjang sabar. Dia tetap menantikan. Walaupun kadang-kadang kau menyakiti hati dia, dia berkata, anakku, aku tetap menantimu. Amin saudara. Amin. Saudara yang kekasih, yang kedua, ketaatan seorang hamba Tuhan. Di situ firman Allah berkata di ayat yang kelima, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Saudara memang tidak tuli secara jasmani, tapi banyak orang Kristen tuli secara rohani. Ada pujian penyembahan di sini. Ada yang lain dengar, tadinya itu tuli secara rohani. Bahkan dong olok-olok, pedesat, aliran lain, karena memuji dan menyembah. Tapi kenapa sekarang potong taat? Karena telinga ini sudah dibuka. Amin. Amin. Dulu kata orang melawan, dulu saya lempar orang persekutuan doa saudara. Orang ibadah saya lempar. Ya kita orang gemit ini kan biasanya duduk tenang berdiri, duduk tenang berdiri. Saudara balompa kayak kuda. Minta kita dia dong persekutuan ke balompa. Menyembah, ambil bantu fight. Giliran kita buka persekutuan doa, lempar ke rumah sampai lubang-lubang. Saudara tahu, sampai orang Suwangi ada berapa berdiri berjejer untuk Suwangi supaya kita mati. Ternyata dong satu persatu lewat. Jangan takut Suwangi. Suwangi tidak ada apa-apanya. Jangan dengar orang, Pak, dia Suwangi saja satu hari mati langsung saudara takut. Saya dulu belajar ilmu Suwangi. Saya tahu baca mantra supaya penyakit masuk di sini. Tapi dengar bapak-bapak, saudara saya yang sudah jadi murid, yang sudah punya lidah, yang taat kepada firman Allah, dan punya telinga seorang murid, ada benteng, ada kemuliaan, ada kuasa Allah. Satu barang yang kiri dapat satu jingkal jatuh. Saya keliling Pulau Alor. Mereka bilang, Pak, di sini orang terbang. Makanya khotbah malam itu saya bilang, yang mau terbang silakan terbang. Kalau kau tidak jatuh berarti saya bukan hamba Tuhan. Waktu KKR di Sabu, gabungan Sabu Lihat Timor, Seba, Sabu Tengah. Ketika KKR saudara kita tim dari Kupang turun, di tim punya tempat itu kalah jengking putih semua. Tapi ketika kita dengar suara Tuhan, jangan takut. Tiba-tiba barang itu hilang sendiri. Kita mau duduk.
Ya sudah salah juga, tolong kau berdoa dulu, amin. Jangan nonton Ikatan Cinta. Tangan, sorry hati. Tapi ibadah ada masalah baru datang. Saudara masalah sama datang. Ini telinga yang belum dibukakan. Tuli. Halo? Halo? Bilang saya tidak tuli. Bilang saya tidak tuli. Karena saya murid Tuhan. Iya. Firman Allah berkata di situ, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Orang yang berontak yang melawan Tuhan, kalau dia sudah dibukakan telinganya, dia tidak memberontak. Amin. Amin. Jangan seperti Ayub, marah-marah. Istrinya marah-marah Ayub. Kau punya Tuhan sudah. Kau sudah dapat menjadi, masih untuk apa lagi kau menyembah? Ayub bilang, jangan, kau hanya mau bersyukur yang baiknya saja, yang tidak baik kamu tidak mau bersyukur. Saudaraku yang kekasih, ketika kita sudah tidak mau bersyukur, kita akan gampang balik ke belakang. Saya lihat dari OBL dekat penjual garam sana, masuk ke dalam sana ada persekutuan doa. Ya, pada waktu yang lalu sempat juga diundang di sini untuk Natal, tapi tidak bisa karena saya khotbah di sana. Seorang bapak yang tadinya buka persekutuan doa, tapi ketika masalah datang bertubi-tubi, dia tutup dan tidak mau lagi beribadah. Emang Tuhan pernah buat salah? Halo? Tuhan pernah buat salah sama kita? Tuhan tidak pernah salah. Amin? Tuhan tidak pernah salah. Jadi saudara jangan berbalik ke belakang. Ada satu ibu yang sakit-sakit bilang setan ganggu. Ajak ikut doa, dia alasan terlalu banyak. Ajak ikut persekutuan doa, alasan terlalu banyak. Tapi minta berdoa terus, asal mau berdoa lagi. Jadi kalau saudara sudah menjadi seorang murid, jangan mau kembali ke tuli lagi. Amin. 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 Tapi maju terus. Hidup ini banyak tantangan, tapi saudara akan melihat ke depan. Ada banyak hal yang Tuhan buat. Ya, tadi ada nyong yang menyanyi celaka, dulu pemalu. Saya berharap kalau sudah sembuh jangan lagi mundur. Ya, anak-anak muda, jangan mundur. Pacaran, seks bebas. Ada anak seberang-kerangka itu tapi tidak nikah gereja. Saya nasihat berapa orang anak sebanyak-banyak seorang mau nikah gereja. Karena masalah penis, uang belum ada. Ini model begini, tunggu kapan bayar penis sampai kunci keluar tanda terus bisa bayar. Tapi lebih daftar nikah masal, ikut nikah dulu. Nah, saudara, jangan saudara mau kembali ke belakang. Amin. Haleluya. Jangan memberontak. Bangsa Israel memberontak. Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan memberontak melawan Musa, melawan Harun, melawan Tuhan. Paling banyak itu hanya masalah makan minum. Maka minum bakal lain. Tuhan sudah adil. Lebih baik dari Mesir makan daging, beta makan ikan, beta makan enak. Kau sekarang ikut Tuhan kau susah terus. Cek, amin saudara. Sudahkah kita punya telinga seorang murid? Lidah, telinga, dan yang terakhir di ayat yang ke-6 bilang begini. Ini ketaatan. Yang kedua, pertama lidah, kedua telinga seorang murid, dan yang ketiga, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggut aku. Tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ketika kau jadi murid Tuhan,
Kau sama seperti keset kaki, diinjak-injak, diolok, difitnah, dan omong, minggir, orang kudus lewat. Tiap hari pegang Alkitab, dan paling susah pakai mau malaikat sekok. Orang omong-omong saudara. Tapi ketika saudara dan saya ikut Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran, setan tidak senang. Amin. Amin. Kalau dihukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kasih pizza mulut, lu mulut dipizza. Tapi di zaman anugerah, mengasihi sampai tingkat musuh, ini tidak gampang. Ini tidak gampang, Bapak. Ada anak muda yang menampar seorang hamba Tuhan yang baru bertobat dari jahat, juga ada hamba Tuhan yang jahat, tapi dia bertobat, dia injili pemabuk, laki-laki tinggi besar. Kau bertobat, dia tampar, bang, dia pipi tagoyang, kunang-kunang orang Kupang bilang. Tapi dia bilang, dia ingat firman Tuhan, tampar pipi kiri, sorong pipi kanan. Dia hantam lagi yang sebelah, bang, dia masih Tuhan tolong. Anak muda yang dia pukul di dada, napasnya satu-satu, dia simpan Alkitabnya, dia bilang, lu pukul di sini ada ayat, tapi kalau lu pukul di sini sudah ada ayat. Dia kepasin orang rata dan tanah. Saudara, semakin kau ikut Tuhan, semakin kau ikut Tuhan, kau pun tingkat kesabaran terus diuji. Kau yang dulu walau ikut Tuhan suka emosi, suka cepat pukul orang. Ini kau anak layan satu orang. Dulu dia jahat, pukul orang, saudara. Kalau dia mabuk, dia pukul orang sampai rata dan tanah. Dok kebas dia dengan setan suami, dia kaki tangan talipa. Jadi saudara, orang dulu dia bilang di atas langit masih ada langit. Botol jago ada orang lain lebih jago. Kau hebat, orang lain lebih hebat. Tapi dengar Tuhan bilang, roh yang ada pada kita lebih besar. Amin. Roh yang ada pada kita lebih besar. Dan akhirnya kau nasihat dia dan saudara yang dikasih, kita terus berdoa dan Tuhan terus pulihkan. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, kalau potong dihina orang, dicaci maki orang karena tidak ada salah, Tuhan akan permalukan orang itu. Tapi kalau orang marah kotong, orang cuci maki ketokar kata salah, bertobat. Amin. Amin. Haleluya. Bertobat. Makanya di situ firman Allah berkata, saudara yang dikasih, apa untungnya ketika kita taat? Ayat ke-7 bilang, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Ketika betul taat, Tuhan penolong, Tuhan penyembuh, Tuhan penghibur, Tuhan pembuat mujizat. Di saat manusia angkat tangan, dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tadi ada yang bersaksi bilang, napas 20 menit sudah ada lagi. Baru 20 menit sudah ada saja, semua sudah mulai berdoa sungguh-sungguh. Amin saudara. Kau tahu mau bagaya apa? Napas ini Tuhan punya. Mau sombong apa? Datang ompong, pulang ompong. Kau tahu mau bagaya apa? Sudah ada orang kaya yang dia mati, dia bilang kalau mati kubur dan tabung mobil Pajero. Tidak. Jadi kau saat ini Tuhan izinkan kita ada di sini ini rendah hati. Amin. Amin. Ada banyak juga hamba Tuhan yang melayani tidak mau rendah hati. Di perstruktur doa mulai bawa kiri, bawa kanan. Bagosip kiri, bagosip kanan, saudara. Mau ngapain, saudara? Ini bengkelnya Tuhan. Katakan amin. Orang-orang rusak, disinilah Tuhan perbaiki, Dia penolong. Kata semua yang ada di sini, saya percaya rata-rata punya masalah berada di sini. Kalau saudara ada masalah
masalah bagaimana orang yang punya mobil belum tentu dia duduk di sini. Orang yang lagi sibuk cari uang belum tentu duduk di sini. Tapi ingat, penolong yang setia adalah Tuhan. Amin. Tarikan bukan di suami, bukan di istri. Banyak orang bergantung sama suaminya. Suaminya tiba-tiba meninggal, sudah nenek-nenek dia kursus kecantikan. Dan memang bergantung sama suami. Tapi mari bergantung kepada Tuhan, sumber segala-galanya. Amin. Karena di situ dia berkata, dia ketujuh, tetapi Tuhan Allah penolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku, menguatkan hatiku. Kalau hati suancur bikin apa lagi? Lama-lama lever naik, lama-lama kanker naik. Makanya hidup jangan simpan kepahitan, kebencian. Amin. Tapi meneguhkan hati, karena Tuhan menolong kita meneguhkan hatiku, supaya kita di situ berkata, meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Kalau saudara saya taat, saudara saya tidak bisa dipermalukan oleh iblis. Tapi ketika kau sudah taat, iblis akan permalukan. Amin. Amin. Jadi mari hari ini memiliki ketaatan sebagai seorang murid Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya, karena Dia penolong yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keadaan kita, tetap taruh harapan kepada Tuhan. Dengarkan Bapak Mama, Alkitab tidak ajarkan doa serahkan, tapi kita tetap berharap. Apapun keadaan, tetap berharap pasti ada mujizat. Jika Dia berkehendak, tidak ada yang mustahil. Sebab itu mari serahkan masalahmu kepada Dia bernama Yesus. Haleluya. Mari berdiri. Para singers, song leader maju ke depan. Kita angkat pujian itu, Dia bukakan jalan. Hanya Tuhan yang sanggup buka jalan. Di luar Tuhan kita tidak akan sanggup. Bapak Mama sungguh-sungguh menyerahkan diri padamu Tuhan. Dia sanggup menolong saudara saya. Februari saya akan masuk dalam nikah perak, saudara. Perjalanan hidup ini ada banyak suka dan duka. Tapi saudara tahu, hidup ini kuat karena Tuhan. Rumah tangga 25 tahun itu banyak masalah tantangan. Bukan tidak ada masalah, tapi bersandar kepada Tuhan. Ada kasih mengampuni satu yang lain. Dia sanggup menolong, Dia sanggup buka jalan, Dia sanggup membuat saudara dan saya bahagia. Mari kita angkat pujian, Dia bukakan jalan. Mari berserah kepada Tuhan.
tantangan sakit penyakit. Tetapi ayat yang ketujuh, yang dapat menolong hanya Tuhan, sebab Dia baik bagi saudara dan saya. Serah, mari berserah. Ku berserah, tetap berserah. Sebabnya Tuhan yang pegang seluruh hidup. Nafas pun Tuhan yang memberi dengan cuma-cuma. Serah, ku berserah. Oleh sebab itu, mari yang benar-benar sakit maju di depan, berlutut, dan di sini ada hamba Tuhan, Bapak Abola, hamba Tuhan Ibu Mary, Mama Mary, hamba Tuhan Bapak Pendeta Yermia, hamba Tuhan Bapak Ufi, akan berdoa letakkan. Jika anakku sakit, bawa dan mari berlutut di kaki Tuhan.